بسم الله الرحمن الرحيم. نعم رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا
Bye.
نوينا أن أحضر لحفلة مولد النبي صلى الله عليه wasallam. Kita niatkan dalam rangka merayakan, memuliakan kelahiran manusia agung, afdalul khalqi wal mawjud, Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan al-qa'il fi kitabil mubin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa nafal intifa wa tadakkur wa tadkhilana wa lakum. Sama-sama tahan intinya kita menata niat, meluruskan maksud dalam rangka kita berzikir dan bertafakur dengan ayat-ayatnya Allah, dalam rangka kita mengambil faidah dan hikmah, dalam rangka mencari maslahat dan manfaat, dalam rangka kita mengaji, mempelajari syariat Allah, berniat untuk diamalkan, diajarkan, berharap ridho, pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati sayyidina Muhammadin, bihaqqi sayyidina Muhammadin, bijahi sayyidina Muhammadin, bisyafaati sayyidina Muhammadin, bi barakati hurmati haflati maulidi sayyidina Muhammadin, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa li sadatina al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa azwajihi at-tahirin سيدنا حاضر الكبرى وعائشة رضا والبتول سيدتنا فاطمة الزهراء وابنهما الحسنين سيد الحسن والسيد الحسين وذريتهما وجميع الصحابة أجمعين، ونخص سيدنا حمزة، سيدنا عباس، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عمران بن حسين، وسيدنا عبد الله بن وهاب، وسيدنا أنس مالك، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا سلمان الفارس، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا حسن بن ثابت، وجميع أرواح الشهداء من أهل بدر وأخواننا اللهم صل بكرامتهم وإخواننا من الأنبياء والمرسلين، خصوصا نبي الله آدم وزوجته السيدة حواء ونبي الله أبو العباس Sayyidina Malkan al-Hadir alaihi salam. Allahumma nas'aluka bimau'jizatik wa jami'i arwahi tabi'in wa tabi'it tabi'in lahu bi ihsan yawmiddin wa jami'i arwahi syuhada'i was salihin ulama'il amilin wal musannifin wal muhaddisin wal qurra'il mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa awliya'il dunya ajma'in, khususan keberatan Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, wa Syekh Imam Bahauddin An-Naqmi, Syekh Imam Ahmad Al-Badawi, wa Sayyidina Abdul Marmi Sabah, Baraka Asmal Qudi wal Habib Umar bin Abdurrahman Atas wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa Syekh Imam Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi Tawib Tariqatul Idrisiyah, wa ila arwah matil mustadin Abi Hanifah wa Maliki wa Syafi'i wa min Hanbal radhiyallahu anhum, wa Imam Bukhari wa Imam Muslim min dalam ahli min dalam Suyuti wa Syekh Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki wa Syekh Imam Al-Syekh Rafi, Syekh Imam Radal Haythami wa Syekh Imam Radal Asqalani wa Sahman Al-Madani wa jami' masyayikh ahli silsilah Syekh Imam Jalal Mahali wa Syekh Jalal Suyuti wa Syekh Imam Sayyid Yusuf Armayuni wa Syekh Ali Al-Ziyadi wa Syekh Ali Al-Halabi wa Syekh Bijatin Ali Ashidul Miliki wa Syekh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Badri wa Syekh Syamsul Muhammad Salim Al-Hafani wa Syekh Imam Abdullah bin Hijazi At-Tarqui wa Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati wa Syekh Imam Sayyid Ahmad bin Dahlan wa Syekh Imam Syed Abu Bakar Satu wa Syekh Imam Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki wa Syekh Imam Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki wa Syekh Imam Al-Muhaddis Al-Muslim Abu Ya Syed Muhammad Al-Maliki wa Murabbi Rahina Mursidina Syekh Ibn Zubair nafa'ana Allah bihim wa bi'alamihim وبكرامته وبأسرار في الدين والدنيا والآخرة وجميع مشايخنا من أهالي السنة والجماعة خصوصا شيخ الإمام
Abu Hasan Al-Qari wa Syekh Imam Abu Mahmud Al-Maturidi wa Syekh Imam Abu Abdullah Al-Bahili wa Syekh Imam Abu Bakar Al-Bakilani wa Syekh Imam Abdul Malik Al-Juwaini wa Syekh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Karim As-Sarzani wa Syekh Imam Muhammad Umar Fakhrun Ar-Razi wa Syekh Imam Abdul Aziz wa Syekh Imam Sarhi wa Syekh Imam Ibrahim Al-Baituri wa Syekh Imam Ad-Dasuki wa Syekh Imam Sayyid Ahmad Sidi Tahlan wa Syekh Imam Mahfud At-Tirmasi wa Hadratu Syekh Masyari wa Hadratu Syekh Al-Har وحضرة سيدنا محمد عباس وإلى أرواح آل تسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا Indonesia Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Sunan Sunan Kudus Sunan Gorang Sunan Derajat Mulai Jika Sunan Gunung Jati Raden Fatah wa Maulana Maghrib Islam wa jami masyayna fiddin wa dzikir wa tauhid wa tariqah wa nujami masyan ali silsilah tariqatina min tariqati Jibril alaihi salam wa tariqati sayyidul wujud afdalul khalqi wal mawjud sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وطريقة سيدنا إمام علي كرامه وسيدنا إمام حسين وسيدنا مزل عابدين وسيدنا أحمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام حسن البي موسى عريضو وسيدنا إمام أبا القاهري والسيري السقطي وسيدنا إمام أبو القاسم جنيدي البغدادي وسيدنا إمام بكر الشبلي وسيدنا إمام أبو الأطمي وابن الدرسي وسيدنا إمام الهيكلي وسيدنا أبو سعيد الله الرحمن الموزومي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد الشيخ شرف الدين الشيخ نور الدين والشيخ ولي الدين وإسلام الدين Syekh Islamuddin wa Syekh Yahya Syekh Bakar Syekh Abdul Rahim Abdul Fatah Syekh Muhammad Murad Syekh Syamsuddin Ahmad Khatib As-Sambasi Syekh Abdul Karim Al-Bantani Syekh Al-Bantani Ibnu Amrumbungi Syekh Abdul Rahman Ibnu Al-Miruri wa Syekh Musli wa Syekh Ahmad Mutahar wa Syekh Sodul Walaki wa Syekh Tidam Syekh Matul Syekh Utsman Samradi Syekh Abdul Rahman bin Qatlab wa Syekh Rafi wa Syekh Fahrud wa Syekh Guru Tuhan Syekh Zubair wa Syekh Ishaq wa Syekh Qasim wa Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Haddad Abdul Hawi wa Syekh Al-Habib Usman bin Ali bin Usman bin Yahya wa Syekh Al-Habib Maulana Muhammad bin Lutfi bin Nasim bin Yahya wa Mursidu Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa Murabbirana Syekh Hanif bin Muslim bin Syekh Muslim Abdul Rahman Qasid Al-Haq afa'anallahu bihim wa bi alamihim wa bi asrarihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa usulihim wa faraihim وتلامذتهم والمنتسبين عليهم والعاقدين منهم ووالدينا ووالديهم وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصول وأفران وقراباتنا ونخصوصا sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita orang tua kita almarhum almarhumah bapak ibu kakek nenek kita yang telah tiada tidak ada niatan apapun kecuali kita mohon rahmat maghfirahnya untuk mereka semuanya dilapangkan kuburnya diterangi kuburnya dihentikan azabnya diterima amal baiknya dan mendapatkan hadiah terindah dari zikir dan taklimnya kita detik ini dan Allah berikan tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahussuhu ولجميع من أصحاب الواجبات علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجمعيتنا ولقومنا ولأهل بلادنا وللمؤمنين والمسلمين ya Allah husnul rahmah wal maghfirah wa Allah yaqdi hawaijana mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita Allah mudahkan dan ringankan beban hidup kita Allah berkahkan limpahkan lapangkan rezeki-rezeki kita yang halal Allah berikan kita senantiasa karunia sehat wal afiat, disembuhkan dari segala penyakit, zahiran wa batinan, sihatan tamamatan, sihat yang sempurna, manfaat untuk taat ibadah. Dan Allah senantiasa melindungi diri kita, istri, anak-anak kita semuanya. Jauhkan dari datangnya balak, bencana, musibah, petaka dimanapun berada. Allah memberikan kepada kita dengan taufiknya kemudahan memahami ayat-ayatnya, kemudahan untuk bisa mengamalkannya, kemudahan untuk bisa mengajarkannya. Dan Allah memberikan kepada kita semua yang hari takdir panjang umur dalam menata ibadah istiqamah dan diberikan kita takdir terindah yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربي اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. Allah memiliki asma'ul husna, kata Allah, fad'u biha, kalian orang-orang beriman, agar terus menerus menyeru, memanggil, memzikirkan biha dengan asma'ul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh sang baginda Rasul Muhammad, sesungguhnya Allah memiliki 99 asma. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang berusaha menjaga asmaul husna untuk dijadikan zikir sebutan panggilan, kata Nabi, dakhala jannah, pastinya orang itu bakal masuk surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Baik, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muqsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauh, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian tawasul menyebut-nyebut nama-nama orang soleh di antara para nabi, wali-wali dan ulama dan para guru-guru yang mulia. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Tatkala menyebut-nyebut orang-orang soleh, pasti Allah akan turunkan, Allah akan taburkan, Allah akan tebarkan rahmat di sekeliling kita. Amin. Dengan pembacaan qiraatul maulid, hormat kepada kelahiran paduka alam, junjungan kita Sayyidul Wujud Afdhalul Khalqi wal Mawjud Sayyidina Muhammad. Dan dengan kita membaca Asmaul Husna, mudah-mudahan yang hadir pagi ini segala hajatnya Allah kabulkan, segala kesusahannya dan kesempitannya Allah bahagiakan dan Allah lapangkan, rezeki-rezeki Allah gampangkan, mudahkan, berkahkan dari segala arah dan segala penjuru. Amin. Dan juga berkah daripada kita qiraatul maulid, hormat kepada kelahiran Rasulullah
dan juga kita bertawasul dan baca husna yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Di antara mungkin keluarga, orang tua kita, anak-anak kita, handai tolan kita, kolega sahabat kita, kerabat kita, mudah-mudahan keberkahannya itu taklim Allah angkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita berjumpa kembali dalam majelis tafsir Jalalain di Nurul Huda, Perumahan Pondok Damai. Masih melanjutkan surah Al-Ankabut, sampai kepada ayat wa yasta'jilunaka bil adab, ayat 53. Surah Al-Ankabut ayat 53. Sekali lagi surah Al-Ankabut ayat 53. Atau yang berkitab tafsir Jalalain halaman 332. Ini yang bawa kitab tafsir Jalalain 332 baris 12 menghitungnya dari atas. Ayatnya wa yasta'jilunaka bil adab. Ya. Bacain dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألت
أسألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ada wabunya enggak? وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ dan mereka orang-orang kafir meminta segera cepat-cepat kepadamu bil azabi dengan azab. Ini namanya nampang. Orang ahli maksiat kadang-kadang begitu. Sederhananya kita ngingetin orang yang berlaku menyimpang sekali, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang ada perlawanan. Nah, bisa jadi karena kita kurang pas menempatkan kata dan kalimat. Niat maksudnya baik karena sayangnya kita kepada kawan sahabat kita yang sedang menyimpang. Tapi ya namanya manusia, tiba-tiba nah ini saya mabok, saya judi, saya maksiat, tapi mujud mereka jalan. Saya beli rumah tiap tahun 1, legenda ada, wisata ada. Coba kalau saya pasti saya sudah dijungkir balikkan, saya digempakan, saya sudah dijatuhkan, saya sudah dibangkrutkan. Nyatanya saya masih wujud. Nah, kata-kata kayak gini kan sudah biasa ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi, apa lu Ustaz? Wah, hidupnya miskin. Allahu Rabbuna. Bagi orang-orang yang dalam kegelapan tidak ngerti bahwa mereka mengukurnya adalah orang miskin itu adalah orang yang dimurka oleh Allah. Padahal urusan dunia itu kan tidak begitu. Urusan dunia itu Allah tidak memandang mau orang itu orang yang dicintai oleh Allah karena ketaatannya atau orang itu karena dimurka oleh Allah. Allah itu memberikan urusan dunia. Innallaha ata dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia itu Allah memberikan kepada siapa saja, baik orang yang disenangi, diridhoi karena taatnya kepadanya, atau kepada orang kafir sekalipun yang dibenci, yang dimurka oleh Allah. Enggak ada urusan. Allah samakan. Makanya jangan heran kalau ada orang kafir kaya raya, ada enggak? Ya. Orang pemabok kaya, ada enggak? Penjudi sukses, mujur, makmur, jaya, ada enggak? Kenapa enggak dicekek aja itu sama mereka itu? Enggak. Allah kasih sayangnya di dunia ini begitu. Makanya Ar-Rahman, Gusti Allah kang paling welas asih, kang paling welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Itu maknanya Ar-Rahman. Ar-Rahim, Gusti Allah kang paling welas asih ing dalam akhirat bloko. Ai faqat kertas enggak? Nyapa dulu ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu?
Ada? Banyak? Cukup berhasil berarti ini udah ngaji Maulana nih. Ngaji Maulana kampanye luar biasa banget. Ayo datang, ayo datang. Siap ya Bu ya? Bu, dapat ridho nggak dari suami tadi berangkat? Alhamdulillah, suaminya berarti solek-solek semuanya ya. Coba kalau suaminya nggak solek, jangan lagi, senam aja senam. Alhamdulillah. Jadi mereka itu saking keselnya kepada ajakan Nabi, saking gedeknya, karena Nabi bolak-balik ngajak, sampai kemudian mereka minta dipercepat. Makanya di dalam surah Al-Ankabut yang sudah kelewat, maksudnya ucapannya orang-orang kafir Quraisy, Allahumma in kana hadza wal haqq min indika. Tapi nyebut bawa nama Allah. Jadi kelaziman orang Arab dulu juga Allahumma itu sudah biasa. Cuman Allahnya berbentuk Lata, Uzza, Manata dalam penyembahan mereka, pemberhalaan. Makanya enggak heran yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah ini semua dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah, kata mereka orang-orang kafir. Dua Allah, jika memang ini benar, ini maksudnya ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Silahkan hujani batu. La haula wala quwata. Hujan air aja Jabodetabek hampir tenggelam. Ini lagunya gayanya hujani batu kayak apa coba? Wah, kepala udah kemana? Hilang kali ya, bocor semua. Biarpun itu ada gentengnya, tembus. Hujan batu. Kemarin berapa jam hujan air? Berapa? 3 jam. Berapa? 13 jam. Baru 13 jam, belum 24 jam. Dan ada kesuksesan Haji Maulana juga. Menghimbau, jangan pada keluar rumah. Dalam hati saya, yang mau ngaji bagaimana ini? Yang mau maulidan bagaimana ini? Akhirnya hujan, bener kan? Yang mau maulidan nggak bisa, yang mau maksiat nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah lah, mendingan hujan. Ya nggak Bu? Ya nggak Bu? Ini ibu-ibu dari Nurul Falah, ibu-ibu dari Duta, Baitul Salam, Baitul Amin, Nurul Huda. Mudah-mudahan berkah ya ibu yang hadir. Bahkan awidina bi azabin alim. Datangkan sekaligus atau datangkan azab yang menyakitkan, yang menyengsarakan, nantang begitu. Memang kalau lagi gelap ya demikian. Tapi apa yang terjadi? Turunnya ayat menarik ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, hitopnya kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Wa anta fihim, sedangkan dirimu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab satu kaum wa hum yastaghfirun, sementara di tengah-tengah kaum itu masih ada orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjamin dan garansi datangnya azab Allah, tidak datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur masih mau maulidan, masih mau menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada manusia yang lebih soleh, kesolehannya dibandingkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang kedudukan makamnya lebih tinggi, pangkat martabatnya dibandingkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi bagian dari qada dan takdir kita dilahirkan menjadi umatnya beliau. Maka keberuntungan besar orang yang dilahirkan dari umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbang kita ngerayain aja, timbang kita memuliakan, timbang kita mengagungkan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung betul yang detik ini masih memuliakan, mengagungkan dengan perayaan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula ajalun musamma, andaikan tidaklah karena ketentuan limit ajal musamma yang telah tersebut lahu padanya, kalau bukanlah karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, laja'ahumul azab, sungguh benar-benar pasti akan datang menimpa mereka al-adzabu, yaitu azabnya Allah, ajilan, yaitu dengan segera atau dengan tepat, wala ya'tiyannahum, dan sungguh benar-benar datangnya itu azab, hum yang menimpa kepada mereka baghtatan, dengan sekonyong-konyong, fujaatan, tiba-tiba, mendadak, wahum mereka itu tidak, wahum mereka dan mereka itu la yashurun, tidak mampu memprediksi, mengira-ngira. Jangankan azab Allah, banjir yang datang kemarin saja dengan segala teknologinya, dengan kemampuan kecerdasannya manusia, dengan akal budinya manusia. Teman-teman kita yang di Jakarta di perumahan tidak mengira bahkan akan terjadi banjir yang menenggelamkan rumah. Yang tragis lagi, teman-teman kita ini masih pada mudik tahun baru. Ada yang 10 hari, ada yang 7 hari. Untung Pak Haji udah kesini ya. Jadi bisa nata-nata. Mereka nggak tahu menau, jadi santai di kampung, bertemu bahagia dengan keluarganya, dengan kakek neneknya, dengan ibunya. Tiba-tiba rumahnya semuanya kan tidak ada persiapan apa-apa. Biar itu rumah lantai 2, tapi rata-rata barang-barang elektronik, dan yang punya mobil bukan hanya satu, punya mobil ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, yang 1 yang dibawa, yang 3 ditinggal, tenggelam semuanya. Dalam sekejap mata apa yang dibangga-banggakan ketika Allah hempaskan musibah selesai. Nah ini rahmat Allah agar manusia tambah ingat kepada Allah, eling kepada Allah. Dan harus sadar betul, sadar kenapa? Karena waja'alna ma sababan lihayat. Kami jadikan air itu sebagai sumber kehidupan. 70% dalam tubuh manusia itu adalah ditentukan oleh air. Kalau nggak ada air, bagaimana? Nah, kehidupan semuanya pakai air. Nah, ketika kemudian air sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa ini kemudian disia-siakan dari mulai takdir, pakai air, ngocor, wudu timbang wudu, kerannya seprapat saja diputar, kan bisa. Kenapa mesti rujuk? Kan gericik kan cukup. Berarti lebih banyak yang terbuat dibandingkan untuk basuhan. Betul. Nyuci mobil, kemudian ngelap mobilnya, selangnya masih ngocor kemana-mana. Ini namanya takdir. Yang lebih parah lagi, makhluk yang istimewa yang bernama air itu akhir-akhirnya sudah tidak lagi dikasih tempat air, sudah mulai ditempati oleh manusia, bikin apartemen, bikin hotel, bikin perumahan. Betul tidak?
Coba kalau kita digusur, rasanya enak gak? Kalau kita digusur, rumah kita digusur, disingkir-singkir. Ya kalau gantinya jadi untung mah, alhamdulillah. Nah ini gantinya ganti rugi. Kalau ganti untung, alhamdulillah. Tanah sepetak 40 meter dihargai 5 miliar. Seneng gak kira-kira? Nah, 60 meter tipe 21 digusur ganti untung 2 miliar. Seneng gak? Seneng, udah pindah ke Garogol, ngablak udah ya. Nah, tanah diperlakukan sama air diperlakukan semena-mena, digusur, disingkirkan. Akhirnya di Jabodetabek ini air tidak lagi punya tempat. Karena air tidak punya tempat, air marah. Akhirnya air itu menempati rumah kita. Ridho nggak kira-kira kita? Ridho nggak? Oke, dimbai ini bocah. Kan air punya hak bertempat. Ketika air dihabisin tempatnya buat tempat manusia, buat rumah, buat apartemen, buat hotel, buat pabrik, buat macam-macam, ya lama-lama air itu akan menempati tempat kita. Setuju? Setuju. Biar tadi maksudnya, ayolah kita muhasabah. Udah, nggak usah punya lain siapa ya. Kalau ini, kiriman dari Bogor, kasihan amat. Nah di Bogor kan enak jawabnya. Nah, air mengalir ke dataran yang rendah. Nggak ada air itu naik ke gunung, betul tidak? Ini bagaimana sih? Jadi nggak perlu nyalakan siapa-siapa. Udah introspeksi, evaluasi bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, kerusakan di alam darat, alam laut itu karena tangan-tangan jahil dan jahatnya manusia. Kita nggak usah perlu berpikir negatif thinking, pikiran jelek, suudzon. Wah ini azab Allah, nah, banyak orang maksiat. Ini rahmat Allah Subhanahu. Dulu kan Desember juga waktu tsunami besar 250 nyawa hilang di Aceh. Iya Desember ya. 26 apa tanggal berapa? Tanggal 24. Pokoknya antara akhir Desember sama awal Januari, hati-hati ya. Hati-hati ya Pak, Bu. Hati-hati ya. Ini masih awal Januari enggak? Nah, hati-hati. Nanti kalau sudah tengah bulan itu aman. Ini bisa bagaimana menaklukkan hatinya gerakan Aceh Merdeka yang bersenjatakan lengkap, yang ngajaknya perang terus. Nggak berhasil, lobi, silaturahmi. Tapi begitu kemudian ada tsunami besar menghilangkan nyawa 250, bahkan yang terdekat 280 lebih ribu. Maka kemudian Allah berikan rahmat hikmah, maka kemudian kami bisa menerima NKR. Ketika ada gunung meletus, gunung Merapi di Magelang, perbatasan Magelang Jogja. Orang mungkin, oh ini azab nih, Mbah Marijan ini, Mbah Marijan. Kenal Mbah Marijan ya? Orang beliau wafatnya itu kena awan panas, kemudian dalam kondisi bersujud. Di bawahnya ada sajadah kan? Jadi kita jangan berpikir jelek lah. Ayolah kita berpikir husnul. Apa yang terjadi? Tahun kemudian pasir-pasir, kalau bapak-bapak nanti liburan jalan antara Semarang, Magelang, Jogja, malam hari, jangan siang hari, ribuan truk. Sudah 3 tahun ini nggak berhenti, ribuan truk, bayangin. Itu kan kekayaan, income pendapatan baik penduduk setempat maupun manfaat untuk mana-mana. Dan sekarang ini kalau tanam tanpa pupuk, tanam jebrot langsung tumbuh berbuah. Itu yang hikmah daripada musibah. Iya betul. Pribadi ada orang yang lagi maksiat, lagi mabuk, lagi judi, kena musibah banjir, yaitu azab. Tapi di sana sini kita temukan kebaikan, kemaslahatan. Demikian juga di Jakarta, di Jabodetabek, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Idza ahabballahu abdan wa ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, mencintai kaumnya, mencintai negerinya, maka Allah akan turunkan ujian-ujian. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita ini ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, saya itu tergantung prasangka hambanya. Kalau si hamba nyangka baik, ya itulah yang akan didapatkan. Fakta realitanya kebaikan. Amin. Kalau pikirannya kotor, pikirannya prasangka, pikirannya jelek, ya itulah nanti yang akan didapatkan. Dan ngaji ini gunanya kita dalam rangka ayolah kita meluruskan pikiran kita, hati kita yang punya prasangka jelek, ayo kita luruskan. Tinggal istighfar saja agar hati kita senantiasa bersih. Dan caranya bagaimana? Ya dawamul wudu lagi. Pikiran baik itu insya Allah akan menghasilkan hal baik. Kita pikiran baik kepada istri. Kadang-kadang ada suami yang pikirannya jelek banget. Istri keluar aja sejam 2 jam udah pikirannya kemana-mana, udah gagal-gagal. Yang akan diterima sama dengan istri pikiran jelek. Kalau suaminya keluar lebih dari 3 jam, udah pikirannya udah gagal-gagal. Jangan. Gitu. Ada nggak di antara istri kita yang kayak gitu? Ada nggak? Telepon lagi. Dimerdekakan saja, Bu. Kalau suami keluar rumah, dibebaskan. Suatu mangga ya, silahkan gitu. Yang penting pikirannya baik. Insya Allah di luar rumah suami nggak bakal ngapa-ngapain ya Bu ya. Yakin nggak Bu? Nah, alhamdulillah. Jamaah nurul huda, jamaah teladan. Jadi belajarlah terus husnuzon. Dan bagian daripada suluk ada makom-makom tangga tak mesti dilewati, ada zuhud, ada sabar, ada al-mahabbah, ada macam-macam, ada at-taubah, tangga-tangga yang orang ingin dekat kepada Allah. Dalam kitab Minausaniyah termasuk adalah senantiasa berhusnuzon, menjaga pikiran selalu berpikir yang baik. Sama dengan fenomena alam ini, sudahlah ya, kita berpikir baik, insya Allah ada hikmah di balik semuanya itu. Apalagi kita bisa terima, oh iya ini karena ulahnya kita sebagai manusia sudah selesai. Dan urusan sekali lagi, urusan dunia itu ya, innallaha a'ta dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah itu bisa kuasa memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Ada orang soleh, taat, kaya ada orang ahli maksiat, kaya ada orang beriman yang kaya ada orang kafir yang kaya ya ada. Karena memang Allah itu memberikan kepada mereka semua. Tapi wa yu'tid liman yuhibbuhu. Akan tapi Allah memastikan memberikan pemahaman agama, memberikan kesadaran orang itu bisa menjalankan ketaatan itu lima yuhibbu, dipastikan kepada orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Jadi kita ini bagian orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu. Jadi ukurannya orang mau kaya ya, mau miskin, asal bertambah pengetahuan agamanya, kesadaran ketaatannya, kesadaran keagamaannya, berarti itu semakin berarti tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, menjadi semakin baik hidupnya, rumah tangganya, perilakunya, maka bahwa al-yufaqihu fiddin, Allah memahamkan agama. Paham agama itu enggak paham sendiri. Hadir di majelis taklim. Nah, kita kembali wahum la yashurun ay la yadunnuna annal azaba ya'tihim aslan. Mereka tidak menyangka sebelumnya bahwasanya azab itu akan datang. Mereka sama sekali tidak menyangka. Kita sorenya, berarti sore malamnya kan pengajian Maulid di MJTC, Masjid Jami Taman Jelengsi. Sorenya itu kita masih muter-muter di Jatiwaringin, Pondok Gede karena ada satu keperluan.
Ya. Muter pokoknya di Jakarta. Sebelumnya ke Senen, kemudian pulang sore mampir karena keperluan, sampai kemudian ke Pondok Permai. Ya nggak ada tanda-tanda, tapi kita sudah hujan jam 5 itu hujan terus. Tapi ya biasa-biasa aja, nggak ada tanda, nggak ada apa. Tiba-tiba kemudian malamnya jam 11 tenggelam itu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Artinya semuanya urusan kayak gini la yadunnuna annal azab ya'tihim aslam. Mereka semuanya itu datangnya musibah, datangnya azab, tidak ada yang bisa memprediksi, mengira-ngira. Makanya kan kita setiap di penghujung taklim penutupan surat Al-Qunut kita senantiasa ya dafi al-baliyat, duhai Allah yang maha bisa menghalangi datangnya bala bencana musibah petaka, engkau sang penggenggam alam jagat raya beserta seluruh isinya, halangi jika jam ini, jam berikutnya, nanti sore, nanti malam, besoknya, bulan ini, bulan depan, bulan-bulan akan datang, tahun akan datang. Dalam qada takdirmu akan ada azab untuk diri kami, keluarga, istri dan anak-anak kami. Ya Allah, singkirkan, jauhkan. Karena kita tak berdaya apa-apa. Dan kalau kita bandingkan dengan banjir tufan, itu menghabiskan. Jadi sifat azab di zaman nabi-nabi terdahulu itu menghabiskan penduduk. Pengikut Fir'aun 1.800.000 ditenggelamkan. Pengikut kaum Nabi Nuh ya hampir 1 juta lebih. Karena era Nabi Adam 400.000. Nah, generasi ke-13 kan sudah ada penambahan populasi penduduk bumi. Habis semuanya. Terus tinggal tersisa 80 orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada karakteristik azab yang Allah timpakan biasanya menghabiskan. Terus menghabiskan semuanya. Nah, kalau ini kan Jakarta lebih banyak yang selamat dibandingkan yang tenggelam. Betul. Jadi kita masih alhamdulillah dan kita bersyukur, tapi tidak boleh kencang-kencang ketika melihat ada saudara kita yang kena musibah. Ada dua dalam azkar An-Nawawi, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dijaharkan, tapi ada ucapan alhamdulillah tidak menimpa kita, tapi tidak boleh dijaharkan depan orangnya. Alhamdulillah, lu yang ketabrak ya, gua selamat, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebagai ungkap rasa syukur kita kepada Allah, bukan berarti kemudian nyukurin merasa senang dengan orang yang kena musibah, tidak. Tapi betapa kita ini punya rumah aman, punya anak, punya istri, selamat semuanya. Alhamdulillah. Dan kita doakan mereka diberi kekuatan kesabaran dan bisa mendapatkan hikmah dan faidah untuk kehidupan yang lebih baik. Amin ya robbal. Dan ini orang-orang kalau malah nantang-nantang. Ayo, kalau dirimu memang benar, coba diazab kamu. Yasta'jilunaka bil azab. Mereka menginginkan dipercepat, mereka meminta kepadamu bil azabi, dengan azab. Wahum la yashurun, dan mereka tidak tidak bisa merasakan, mengira-ngira datangnya itu azab. Di waktu ityanihi, dengan waktu datangnya. Yasta'jilunaka, mereka meminta kepadamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azabi, dengan azab di dunia. Wa inna jahannama, padahal bahwasanya neraka jahanam la muhitatum bil kafirin, pastinya akan meliputi, akan menggilas, mengurung bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Yauma yaghsyahum, pada hari kelak nanti yaghsyahum, setelah hari kiamat, yaghsyahumnya akan menimpa, melipituhum kepada mereka orang-orang kafir, al-azabu, yaitu azab Allah, min fawqihim, baik dari
atasnya mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari arah bawahnya mereka. Wa naqulu, dan kami berfirman. Tafsirnya fihi dalam lafal naqulu bin nuni dengan menggunakan nun. Ai na'muru bil qawli, artinya kami memerintahkan bil qawli dengan firman-Nya, wa bil ya'i, dan boleh dengan yaqulu wa yaqulu, ay yaqulu artinya berkata, al muwakkalu, malaikat-malaikat yang dipasrai, malaikat-malaikat yang diberikan mandat untuk mengazab, bil azabi, dengan azabnya Allah. Apa nih perkataannya? Duku ma kuntum ta'malun, duku, rasakan kalian, ma apa-apa, kuntum yang keberadaan kalian, ta'maluna, kalian lakukan dulu waktu di dunia. Ai jazaahu, artinya sebagai balasannya, fala tahutuna, maka kalian tidak akan lepas dari kami. Duku, rasain kalian, kata malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengadab mereka. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita, ibadah kita, ketaatan kita bersama dengan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasil bisanadil hadis ila ilmul hadis, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. Hadis yang kemarin ya belum dimatang, sudah baru dimaknain, tapi belum saya terangkan. Inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah yang tersembunyi itu tudfi'u, bisa memadamkan ghadabar Rabbi, kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sab'ina nau'an min anwa'il bala, 70 jenis bala bencana yang sebenarnya akan turun yang bisyir, sedekah yang dijalankan secara sembunyi. Wa inna silatar rahimi, dan menyambung hubungan baik, kasih sayang, yazidu, akan menambah, fil umri, di dalam umur kita. Kebaikan di dalam usia kita, biarpun usia kita itu pendek, biarpun usia kita itu tidak panjang, itu namanya panjang umur. Makanya ada doa Allah, batawil umurna, ya Allah panjangkan umur kami. Umur kan sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok ada orang ingin panjang umur, maka sebagian ulama memaknainya bahwa umur yang pendek kemudian berisi kebaikan-kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah manusia terumur panjang. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menjadi nabi. Dipastikan beliau setiap Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar. Nilai Lailatul Qadar itu nilainya adalah 1000 bulan, atau ditahunkan menjadi 83 tahun, lebih 3 bulan, lebih 3 hari, dan lebih 3 pokoknya ya. Nah, jadi kalau ketemu Lailatul Qadar, berarti sama saja dia telah beribadah selama 83 tahun. Kalau kali 20 sudah berapa? 83 kali 20 1600 mengalahkan Nabi Adam, 1000 tahun mengalahkan Nabi Nuh. Jadi isinya tawil umuran. Makanya kalau ditanya siapa manusia yang paling panjang umurnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya usia zahirnya ya 63 tahun, tapi memiliki nilai. Nah, sama dengan doa tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami ini, adalah maksudnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Makanya banyak wali-wali ulama yang usianya nggak begitu panjang tapi menjulang namanya kebaikan. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar Batam. Dia umurnya berapa? Kan 25 tahun. Tapi nyalip kan, karena dia punya tabungan usia kebaikan yang sedemikian.
Jadi banyak kita Habib Mundir Al-Musawwa 40 tahun. Dan mudah-mudahan kita berdoa di samping maknanya kita paham itu, tapi panjang umur beneran. Amin. Karena Allah punya kuasa ya. Punya kuasa. Ada di Duratul Nafsi ini kan ada Nabi Ibrahim punya santri, punya murid. Nabi Ibrahim ini kan unik ya, Al-Khalil, julukannya adalah kekasih Allah. Yang dia ini beberapa kali datang oleh malaikat. Ketika malaikat mau menjungkir balikkan wilayah Sadum, wilayah yang kemudian wilayahnya Nabi siapa? Nabi Lut, yang punya kejahatan penyimpangan seksual, laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Kan mampir dulu ke Nabi Ibrahim, mampir kemudian ngobrol-ngobrol. Sampai Nabi Ibrahim mengiba-iba, apa nggak ada jalan lain apa? Agar orang diberi kesempatan untuk bertobat, insaf, kok langsung diadab begitu saja. Maka malaikat kemudian memutuskan bahwa ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim sering dalam sejarahnya didatangi oleh malaikat. Padahal kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab ikramud dhaif, bab memuliakan tamu. Jadi yang mau disingkap oleh Syekh Imam Abi Zakir Ansori adalah mengenai tentang bagaimana tradisi nabi-nabi, yang dalam hal itu adalah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu itu subhanallah, itu apa saja dikeluarin dalam rangka memuliakan tamunya, intinya itu. Tapi dibalik itu ada kisah yang menarik. Malaikat Israel itu pernah ngobrol sama di rumahnya Nabi Ibrahim, dan kemudian tiba-tiba tidak berapa lama lagi ngobrol asik datang tamu pemuda cakep ya. Kemudian menyampaikan ke Nabi Ibrahim bahwa esok hari jam 9 saya akan melangsungkan pernikahan, kiranya berkenan wahai sang guru Nabi Ibrahim untuk ikut hadir dalam majelis akdun nikah. Oh iya, siap. Ditanya macam-macam dengan wanita siapa, kemudian disebutkan dengan wanita pilihan saya tanpa dijodohin. Maka setelah Nabi Ibrahim memastikan esok harinya bisa datang, pamitan ke si pemuda, pamitan meninggalkan. Malaikat Israel meletuk, Ibrahim, malaikat Israel ini bapak ya, bu, ini malaikat Israel ini ya, subhanallah. Ibrahim, itu anak siapa itu? Oh iya, anak Bager, bahasa Cikarubel Bager itu soleh ya, baik, ya mapan. Mau apa kesini? Mau ngundang, besok mau ijab kabul. Tiba-tiba malaikat Israel ngomong, nanti malam dini hari itu pemuda udah jatahnya saya. Paham maksudnya? Di jidatnya tertulis al-maut. Jadi Israel nggak bisa mendeteksi ini bocah mau meninggal kapan. Di jidatnya udah ada tulisan. Nabi Ibrahim gemeter. Setelah nyampein kayak gitu, Israel pamitan. Ya, saya pulang ya. Kalau kita Israel datang ke rumah kita, panas dingin loh ya. Napasnya sesek, jantungnya berdebar-debar, keluar keringat dingin. Baca la ilaha illallah, la ilaha. Udah hilang-hilang itu lah ya. Nah, udah nih ceritanya. Nabi Ibrahim semalam nggak bisa tidur, tapi nggak ada berita bahwa si pemuda itu meninggal dunia. Sampai Nabi Ibrahim dijemput untuk hari dalam majelis akad nikahnya, melihat dan menyaksikan pemuda masih seger, sehat, nggak sakit, nggak apa. Kata Israel, katanya nanti malam dini hari meninggal, jatahnya. Wah ini hoak nih, Israel hoak. Masa ada malaikat hoak ya? Ya tapi ya demikianlah cerita. Nah, kutipan dulu tenasinya. Nah, maka kemudian selesai pernikahan,
sampai ditunggu hari itu nggak meninggal. Hari berikutnya nggak meninggal. Ya Nabi Ibrahim sedang alhamdulillah panjang umur, doa terus Nabi Ibrahim. Sampai kemudian punya anak satu, nggak meninggal juga. Alhamdulillah. Punya anak dua, nggak meninggal juga. Sampai anaknya banyak, sampai 70 tahun lamanya. Orang itu panjang umur. Nah, suatu ketika Israel datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Biasa ada tugas mau nyabut tetangganya, ngiras-iris mampir. Nah mampir ngobrol di tengah-tengah ngobrol Nabi Ibrahim nanti, Israel bikin hoak ya, kata Nabi Ibrahim. Apanya yang hoak? Dulu 70 tahun yang lalu, kata Israel. Lu masih ingat juga ya? 70 tahun yang lalu katanya anak muridku, pengikutku yang pemuda Fulan bin Fulan yang melangsungkan pernikahan, belum nikah gini hari malamnya cabut nyawanya. Oh itu begini ceritanya Ibrahim, gitu. Keren ya, dialog sama Nabi Ibrahim, dialog sama Nabi Ibrahim. Begini ceritanya, saya udah siap-siap nih mau nyabut. Tiba-tiba Allah berfirman, wa bi jalali wa bi izzati wa bi jalal, demi keagunganmu, keagunganku dan kemuliaanku, batalkan tugasku untuk mencabut nyawanya si pemuda Fulan bin Fulan. Karena si pemuda ini setelah membiayai seluruh daripada perbekalan untuk pernikahannya, ngebruk kuda. Dan kalau di sini ada istilah ngebruk ya, ngebruk di kampung kita maksudnya, kalau di perumahan nggak tahu. Nah, kemudian kalau udah ngebruk itu udah berarti harinya tinggal ditentukan. Biaya macam-macam sudah selesai, ada sisa asetnya dia si pemuda. Ini muda bager, mapan, udah cukup sukses. Ngapain nih saya asetnya sisa, tabungannya sisa? Dia habisin malam itu. Dia maghrib nggak sibuk apa-apa, bagi-bagiin. Fakir miskin, terus anak-anak yatim, semuanya habis, tidak tersisa. Ini loh Ibrahim yang menjadikan asbab Allah kemudian membatalkan tugasku untuk mencabut pemuda tersebut. Makanya ayo kita pada sedekah. Dan sedekah yang paling top yaitu yang disembunyikan. Wa inna sona'i al-ma'rufi, dan sesungguhnya perilaku baik tapi bisa menahan, bisa menjaga masyari as-su'i, yaitu perkara-perkara yang jelek. Maradun asobiyun, ayan, penyakit ayan yang jelek, penyakit yang jelek. Wa inna qawla la ilaha illallah, dan sesungguhnya zikir ucapan la ilaha tadfau angko iliha, akan bisa menghalangi, menolak angko iliha, dari orang yang menzikirkannya, orang yang mengucapkannya. Tis'atan wa tis'ina baban, 99 pintu minal bala, pintu datangnya bala bencana. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini proses islamisasinya dengan tahlil. Wali-wali 9 dalam mengislamkannya dengan tahlil, media tahlil. Tahlil. Yang kobak tahlil. Tahlil. Maka sedekah dan tahlil jangan dilewatkan, sehingga kemudian terbungkus dalam ritual-ritual 3 hari, 10 hari, ya. Kemudian ini tabi'in Taus, Umar bin Ubaid, dua tabi'in yang menjalankan ketika orang tuanya meninggal, beliau ngaji sambil sedekahan. Yang satu Taus itu sampai 7 hari, Umar bin Ubaid itu sampai 40 hari ngajiin, kemudian sedekahan. Jadi bukan peninggalan Hindu, ya Pak ya? Ya Bu ya? Bukan peninggalan dari Buddha dan Hindu. Ternyata ada tabi'in. Tabi'in itu pengikutnya sahabat melakukan hal ini.
Makanya kita bersyukur sudah sedekahan, kemudian ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tadinya banjir nggak jadi banjir. Alhamdulillah. Bahkan itu kan 99 pintu balak bencana berhenti karena ucapan la ilaha illallah. Makanya ada talqin atau bai'at zikir thariqatul qadariyah wa naqsabandiyah, itu sudah disumpah setiap habis sholat minimal 165 atau digenapkan 200 kali habis sholat, dan itu sudah salaman. Inilah gunanya thariqat. Kemudian guru mursyidnya mengajarkan kalimat melafalkan la ilaha illallah dan berjanji. Bagaimana kalau meninggalkan? Diqadha. Kalau kemudian 5 waktu itu diqadha, berarti 200 kali 5 berarti 1000. Kalau 2 hari berarti 2000. Dan Pak insya Allah sehari kita ini lebih dari 5.000, 10.000 kadang-kadang jika kalau waktunya lebih luang. Tapi kalau banyak taklim biasanya dikumpulin ya, sesuai dengan tadi ketentuannya. Itu dalam salah satu thariqat qadariyah wa naqsabandiyah yang guna musalsal dari guru ke guru sampai kepada Sayyidina Ali dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah ditorikotkan, itu sudah top banget. Asal mau sholat, imamnya ya Allah, ayo imamnya, ayo imam, para imam, ya Allah, ayo pada habis sholat, ayo pada zikir, paling tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada bisa kan semuanya? Pada bisa kan? Cuman keberaniannya itu yang kadang-kadang tidak ada, betul tidak? Kadang sholat di belakang, ini Ustaz kan udah biasa kali kenapa imamnya jadi yang baik ini, ya Allah. Ayolah, kapan lagi kita? Ya, kapan lagi? Kadang-kadang dia bacaannya bagus, Qur'annya bagus di depan, tapi diam. Kan kira bacaannya yang nggak bagus, biasa zikir ini kan jadi keliru-keliru. Ayolah, kita ambil alih. Mumpung belum diambil oleh siapa-siapa. Karena hal ini sudah terbiasa. Anna rafa shad bi dzikrina yang syarihun nas kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam babu dzikri ba'da sholatil maktubah. Bab zikir setelah sholat wajib dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu anna rafa shad, gemuruhnya suara zikir, kerasnya suara zikir. Anna rafa shad ba'da kulli sholatil maktubah, setiap selesai sholat wajib itu sudah terbiasa. Karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sudah biasa. Setuju Bapak? Siap semuanya? Tahlil. Tolong bantu Panglima Haji Maulana, ya. Tulis masjid-masjid musola ya, masjid diembai-diembai ya. Ya kalau bukan teman-teman tahfidz Jalalain nggak apa-apa, ya, namanya itu urusan. Tapi ini yang untuk ya, Panglima tolong ya, catat. Nah, antum di belakangnya kalau misalnya apa ini diam gitu ya, jangan ditolek, jangan ditonyol, jangan dicolek. Gitu. Ayo. Atau imamnya diam, ada gerakan tahlil, gerakan kalimat tauhid, makmumnya. Ini juga cukup lumayan efektif. Misalnya pas kebetulan imamnya diam, ya. Kira-kira berapa di bapaknya? Makmumnya kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau ada yang mulai begitu diikutin, jangan kemudian diam, kasihan dia dibantu ya. Saling bantu pada kebaikan. Kadang-kadang sampai kemudian kita melotot-melotot. Bantu. Kita sendirian kan bantu, kita kan diperintahkan saling dibantu dalam kebaikan. Zikir kebaikan enggak? Wiridan kebaikan enggak? Ayo apalagi ucapan la ilaha illallah. Ya Ustaz Alida ya. La Al-Mukarramah siap kan? MJDC siap kan? Ini sudah kayak gini kapan lagi kalau enggak sekarang dijalankan? Haji Roba siap ya? Tapi selalu keras nih. Keras memang dalam potongannya memang potongan lembut, jadi kan sekeras-kerasnya ya lembut-lembut juga. Belinya ya siroba. Ya, pokoknya ayolah. Kapan lagi kita mengamalkan ini kalau tidak bersama dengan imam? Kalau imamnya tidak, ya sudah siap-siap makmumnya, siap semuanya. Benar nih ya, janji catat malaikat nih ya. Nih disebutkan adnaha, setidak-tidaknya, serendah-rendahnya, secuil-cuilnya, sedikit-dikitnya manfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan bersama-sama. Apa ini? Disebutkan oleh Rasulullah al-hammu, yaitu hilangnya keresahan, hilangnya kegelisahan, hilangnya kegundahan. Kalau awalnya kan 99 pintu balak bencana. Mumpung kita hidup masih ada waktu,
Ayo kita bersama-sama mengamalkannya. Amin. Sampai ada jaminan kan? Belum mati diskusi. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Mangqalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengku. Man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amina min azabi. Dipastikan ada jaminan keamanan dunia dan akhirat. Amin. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Seutama-utamanya ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum adanya diriku adalah kalimat la mangkala fi akhir kalamihi, siapa yang dalam hembusan terakhirnya datang ajalnya, ketika sakaratnya datang kematiannya bisa berucap la dakhala jannah. Nabi menjamin dia masuk surga. Dalam caranya masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ya, di padang mahsyar dia masuk surga bi ghairi hisab. Makanya kapan lagi kalau kita tidak dilatih? Ya itu gampang Pak Ustaz, kalau gitu mau disirik. Iya betul, tapi biasanya kalau imamnya enggak, makmumnya enggak, betul tidak? Ini faktanya. Makanya ayolah, kalau imamnya tidak, makmumnya. Ulang lagi, siap semuanya? Tahlil. Orang Indonesia ini dapatin Islam dari situ, dari tahlil. Makanya pegang teguh tahlil, ya. Dipegang pegang erat. Makanya di sini alhamdulillah ada Ustadz tahlil. Beliau nih ya. Ya, senyum kan. Bajunya batik ya. Sorbannya juga batik. Ustadz tahlil. Alhamdulillah. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Amma ba'du, wabil khusus guru kita Syekhina al-Murabbi akhina fillah Adailullah al-Fadil al-Mukarram wal-Muhtaram Syekhina Kiai Haji Muhammad Aisyah Anamallah fi tuli hayatik, dan wabil khusus kepada habaib yang didahulukan habaib, karena itu cucu Rasulullah harus didahulukan, para habaib dan para ulama semuanya yang telah menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terakhir kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca dulu sebuah kalimat isbat wa tauhid. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya kompak. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kalimat ini disebut sebagai kalimat tauhid, kalimat akidah, kalimat maujud ilallah, kalimat nafsi wa isbat. Di dalamnya ada ismu a'zam, yang di situ ada lafaz Allah di tengahnya, yang tercantum
menurut ulama sufi itu ahli menghitung. Jumlahnya adalah 2679 lafaz Allah di dalam Al-Quran. Sampean pernah hitung nggak? Lah dengan jumlah itu yang diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan salah baca. La ilaha illallah. Bukan la. Ini yang banyak di masyarakat kita adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak ada dalam tajwid la, adanya adalah la. La ilaha illallah. Ahli tasawuf menyatakan bagaimana cara membaca dari perut pusat. La sampai bun-bun. Ilaha illallah masuk di bawah puting sudut sebelah kiri. Itulah yang disebut dengan dzikir qalbi. Hatinya ada di sini. Latifah ada 7. Ada latifah qalbi. Ada latifah ruhi. Ada latifah khaufi. Ada latifah al-khaufi. Ada al-akhfa. Ada natika. Ada ajsad. Inilah yang dijalankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dijalankan oleh Abu Yazid Al-Bustami, yang dijalankan oleh Syekh Nadim Al-Haqqani, Syekh Nadim Al-Baha'ani, kemudian yang dilatihkan diteruskan oleh Ahmad Sofiful Babatajul Arifin, Syekh Kiai Haji Aswari Surabaya, Mbah Dalhar Magelang, Mbah Banten, dan semuanya lafaz la ilaha illallah, latifah yang 7 itu diisi. Maka pantas kalau zikir itu dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama ada zikirnya orang awam, itu baru kelas syariat. Makanya orang gembor-gembor demo di TV bikin syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Bagi orang torekot nggak harus seperti itu. Hati kamu sudah syariat apa belum? Sudah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa belum? Maka kalimat zikir la ilaha illallah itu zikir syariat. Nanti meningkat menjadi zikir hakikat. Zikirnya orang-orang makomnya yang sudah lebih tinggi lagi. Makanya bukan kalimat la ilaha illallah, yang dibaca adalah la ilaha illa anta. Mengapa anta? Karena anta adalah kamu. Kalau Allah masih umum, la ilaha illallah masih umum. Bagaimana supaya Allah lebih dekat? Pakai tumir mukhatab, Allah seolah-olah ada di depan kita. Sesuai dengan hadis Rasul, ubudullah ka'annaka tarah. Lihatlah, nyembahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah ada di depan kita. Maka tidak puas bagi orang tasawuf. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, seolah-olah Allah ada di depan kita. Kalau itu pun masih rendah, bagaimana supaya khayalannya lebih tinggi? Ketika kita punya pacar disebutkan Fatimah, nggak biasa. Nggak usah disebutkan. Dia.
Dia. Cukup. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Kepengin tinggi lagi seperti Al-Halal. Terus kemudian Al-Murabi, Al-Farabi. Tokoh-tokoh banyak. Bukan hanya itu. La ilaha illa anna. La ilaha illa anna. La ilaha illa anna. Itu level dikit. Kalau yang pertama syariat, dasarnya apa? Hadis Bukhari. Man sabaha, barang siapa yang zikir, la subhanallah sehabis sholat, walhamdulillah sehabis sholat, Allahu akbar sehabis sholat, salasin wa salasin, salasin wa salasin, salasin wa salasin, 33, disempurnakan kalimat la ilaha illallah yang jumlahnya menjadi 100, hufira khotoyah, maka Allah akan ampuni dosanya. Mudah-mudahan orang-orang syariat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan syariat terus. Untuk meningkatkan supaya sampai kepada hakikat musafahah, mu'annaqah, mu'ahadah, menyatu dirinya dengan Allah. Luar biasa. Makanya saya ucapkan, ada seorang ustadz terkenal di Indonesia, bukan di Sulawesi, yang masih membahas la ilaha disalahkan. Ayo kita bahas. Nggak usah Alfiyah Ibnu Malik, nggak usah Jauharul Makhluq, nggak usah Balaghatul Kalam. Wa usribat makna dhamiri sani wa uribat ilhani ilhani. Ustadz doktor itu alfiyah apa imriti? Imriti. Itu namanya dhamir sa'an. Kul, katakan hai Muhammad, huwa marjiknya kemana? Ke Allah, rujuknya kepada Allah. Ketika itu diwakafkan menjadi dhamir sa'an. Wa usribat makna dhamiri sani wa uriban bilhani alhani. Dhamir sa'an. Makanya dhamirhu la ilaha illahu. Makanya di dalam qalbul asyikin, hatinya orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah istiqomah kepada Allah. Kiai Bustami yang semalam tidak pernah tidur, Mbah Dimyati semalam tidak pernah tidur, Mbah Dahar yang puasanya selama hidupnya. Ada enggak di sini orang yang puasa selama hidup? Mereka yang hatinya diisi dengan Allah. Jadi Allah ke atas, itu namanya zikir nafas. Allahu, Allahu, Allah. Keluar nafasku, Allahu, 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 Allah. Keluar nafas dan masuk nafas dipikirkan oleh seorang sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selama hidupnya 40 tahun enggak tidur. Ini baru 2 jam sudah ngantuk sampean. Bagaimana 40 tahun? Apa mengapa beliau bisa begini? Karena tarik nafas. Allahu, Allahu, Allah. Tarik Allahu, 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 Allah.
Makanya qalbul arif yatuhullahu abada. Hatinya orang arif billah, ma'rifat billah adalah hatinya orang-orang yang hidup. Makanya menjadi seorang mursyid, guru mursyid harus yang hatinya hidup. Karena la tuhil qalbul awam, tidak akan mampu menghidupkan hatinya orang awam. Kalau yang menghidupkan, yang menuntun talqin, yang menuntun la ilaha illallah adalah hatinya orang awam, tidak akan mampu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan seperti ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, namanya Mu'aqabatun Nafsi, menyiksakan diri, dirinya disiksa karena melanggar Allah. Saya sehari semalam, nafas saya kalau tidak zikir kepada Allah, maka wa ma anna minal muslimin, jangan catat ya Allah, saya dari golongan orang muslim. Itu seorang Syekh Sultan Aulia. Diperkuat lagi oleh yang namanya Syekh Abu Hasan Asyadi. Bukan hanya itu, hati saya, kalau kita mengucapkan hu, yang maksudnya adalah Allah, maka aku rela untuk dipanggang di api neraka. Sampean berani begitu? Bu, berani begitu? Kalau hatinya tidak zikir kepada Allah dalam 1 detik pun, kemudian saya rela untuk dipanggang di api neraka. Rela nggak Bu? Rela nggak Bu? Orang awam begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi tumirhu itu adalah asli daripada huwa, yang artinya adalah kembali kepada Allah, bukan sallahu. Kalau menyalahkan zikirhu disalahkan, siapa yang menyalahkan itu? Sama dengan menyalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama dengan menyalahkan Syekh Abu Hasan As-Sadali, sama dengan menyalahkan Syekh As-Samarqandi, pencetus torekon. Astagfirullahaladzim. Marilah kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, itu aja ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin mukarramun, al-ulama, para kiai, para ustadz dan jamaah semuanya, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Selamat Ajisen. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Suatu saat ada seorang sufi yang bernama Abu Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Di mana? Di Bogor. Ponakan Kiai Haji Maulana. Hasan Al-Basri ini salah seorang pencetus tasawuf awal-awal. Nama tasawuf itu diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah, abad ketiga. Beliau mengatakan, laula Ibnu Hasim ma arabtu daqaiqur riya. Kalaulah tidak ada Abu Hasim, maka saya tidak tahu teliti-telitinya riya itu. Maka muncullah ilmu tasawuf, itu abad ketiga Hijriah, dicetuskan oleh beliau. Suatu saat beliau kedatangan seseorang. Orang yang pertama dia datang kepada beliau, dia mengatakan, wahai Abu Syekh Hasan Al-Basri, saya ada masalah. Masalah apa? Saya ada masalah di kampung saya, kemarau sangat panjang sekali, tidak turun-turun hujan. Akhirnya apa beliau katakan? Banyaklah istighfar. Kemudian setelah itu datang lelaki yang kedua, dia mengadu lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Syekh Imam, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah yang saya hadapi, saya punya istri, cuman istri saya mandul, gak beranak-anak, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini kalau yang gak punya anak, coba lakukan ini.
Ini testimoni pernah terjadi. Ada salah seorang di Puri Cilengsi, ini saya mohon maaf nggak saya sebutin. Udah hampir 10 tahun nggak punya anak. Tiba-tiba beliau datang ke saya. Saya bukan orang ahli bisa beranak, bukan. Yang bisa nganak itu istri saya. Begitu datang, silahkan Anda amalkan ini dan ini nggak saya sebutin. Kalau mau datang ke rumah saya bawa panggangan ayam. Subhanallah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini bukan kekuasaan saya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu bulan Ramadan, Syawal datang ke saya. Ustaz, alhamdulillah anak istri saya sudah mulai hamil dan anaknya sekarang sudah gede, sudah bisa jalan-jalan. Subhanallah, kekuasaan Allah. Akhirnya apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, banyakin istighfar. Lalu yang ketiga yang banyak menimpa pada diri kita sekarang ini kenyataan. Begitu yang ketiga datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya ada masalah. Kenapa ada masalah apa? Saya tidak punya harta, saya banyak utang, dikejar-kejar orang. Ini banyak kan kayak begini pada diri kita kan? Ngaku aja ngaku. Kalau awal bulan mungkin bisa cengengesan, udah mulai pertengahan, udah bersengut tuh. Sama istri sudah curiga-curigaan kan. Nah, akhirnya apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Banyaklah baca istighfar. Akhirnya orang-orang bertanya, ya Syekh, ajibna laka ya imam, kullama dakhala alaika rajulan yas'alu hajatahu taqulu istighfar katsiran. Saya aneh kepada engkau wahai imam, kenapa ketika seorang dia datang kepadamu lalu orang itu menanyakan hajatnya, engkau mengatakan perbanyak istighfar. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, apakah kalian tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'ala lakum wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Akhirnya beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak utang, lagi banyak problem, bacalah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sering istighfar ya? Sering istighfar enggak? Sering ya. Apalagi ini permasalahan kita sangat kompleks sekali dalam kehidupan kita, ya. Ini ada sebuah cerita, ada salah seorang namanya Malik. Ketika itu Malik itu punya hutang 15 juta. Kalau itu 15 juta hutang yang gak dibayar pada siang itu, maka rumahnya dia akan kena sama bank. Bayangkan gitu. Udah begitu, istrinya minta cerai lagi. Udah gitu minta cerai, anaknya udah 6 bulan gak bisa bayaran sekolah. Anaknya ngadu lagi, kalau asar sampai asar saya nggak dibayarin, maka saya akan putus sekolah. Akhirnya si Malik dia datang, akhirnya dia zikir, kemudian dia istighfar terus sampai malam dia zikir. Ternyata itu subhanallah kekuasaan Allah. Pada paginya temannya itu dia nelpon, Dek, di mana? Saya di rumah, saya ada proyek begini. Oke lah kalau begitu, yang penting harus ada uang dulu DP 25 juta. Akhirnya tiba-tiba dikasih 25 juta ketika itu. Itu malamnya dia semalam itu nggak tidur tuh. Zikir, kunci rumahnya, dia zikir, dia istighfar, dia baca Al-Quran, terus dia istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Paginya temannya dia datang, kemudian bawa duit 25 juta. Yang 15 juta dia bayarin, masih sisa berapa? 10 dikasihkan ke istrinya 5 juta. Nih 5 juta, kita nggak usah ke pengadilan. Ketika itu mau datang ke pengadilan hari itu. Ternyata istrinya dia senang, nggak jadi pengadilan. Anaknya bayarkan bayarannya, beres semua. Istighfar, banyakin istighfar. Ini keajaiban istighfar banyak. Ya, mulai hari ini kita mari beristighfar ya. Istighfar. Kalau nggak punya duit, nggak apa-apa, istighfar aja, makan istighfar. Ya Allah, insya Allah akan ada jalan, yakin itu. Ya Allah ada jalan. Walaupun misalnya kita lagi banyak utang, kita banyak istighfar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilalahnya orang yang mau nagih kita, dilalahnya nih pada hari itu mau nagih utang ke kita, tiba-tiba istrinya melahirkan, kan gak jadi kan? Masih mending nagih utang atau bantu istrinya lahiran?
istrinya lahiran, berarti kan masih ada kesempatan kan? Itulah keajaiban istighfar. Maka dalam hal ini kita yang dirundung masalah banyak, mungkin karena kita banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Iya, kenapa? Karena yang namanya ujian dan cobaan itu pasti datang kepada manusia. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat berikutnya itu Pak Kiai ya, surat berapa itu? Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Artinya apa? Liman yasha itu artinya imtihanan. Allah Subhanahu wa taala itu membeberkan, meluangkan, melapangkan rezeki kepada hambanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain disebutkan imtihanan sebagai ujian. Jadi ketika kita lagi banyak duit, jangan bangga, jangan sombong. Itu adalah imtihanan, ujian. Saya yakin yang namanya ujian berarti seorang itu akan naik derajatnya, benar nggak? Bapak, saudara sekalian sekolah mau naik ke kelas 5 atau kelas 6 pasti ada ujiannya kan? Gak mungkin langsung naik aja, gak mungkin, pasti ada ujiannya. Itulah namanya imtihanan. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala wayaqdirulah, itu ibtilaan di dalam tafsir Jalalain itu. Merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lagi banyak duit, kita ingat Allah, gak banyak duit, ingat Allah. Kita kan kebanyakan kalau lagi banyak duit lupa Allah, lagi kebanyakan dapat duit lupa Allah, lagi banyak duit lupa Allah, lagi banyak duit baru ingat Allah, benar nggak? Lagi banyak utangnya, pagi-pagi sudah di masjid, belum subuh sudah di masjid, belum duhur sudah di masjid, ya, belum asar beduk sudah di masjid. Beduknya, inilah pentingnya kita beristighfar, terus banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran itu kata-kata cobaan itu banyak diungkapkan. Allah mengungkapkan kata-kata bala dalam Al-Quran. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata bala itu sebanyak 6 kali. 4 kali berkaitan dengan Raja Fir'aun, 1 kali berkaitan dengan Nabi Ibrahim, 1 kali kata bala itu berungkapan dengan peristiwa perang Badar. Yang kedua dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kata-kata ungkapkan cobaan itu dengan kata-kata fitnah. Kata-kata fitnah dalam Al-Quran Allah ungkapkan sebanyak 30 kali. Dan terakhir itu kata-kata musibah. Musibah dalam Al-Quran diungkapkan sebanyak 10 kali. Nah, antara musibah, fitnah, bala ada yang namanya adab. Karena waktunya sudah habis, nanti pertemuan yang akan datang kapan-kapan kita bisa lanjutkan. Biar penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Semuanya berzikir. Ya Allah, 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 ya Ya Allah, 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 ya Allahu, ya Allah. Disirri fil qalb, disirkan di hati, tanpa ada suara, tanpa ada gerakan bibir mulut, tanpa ada gemuruh suara dalam mulut kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, humid ainaka wa ali lisanaka wa lisafaitaka wa Sayyidina Ali, takutkan kedua bibirmu rapat-rapat, angkat lidahmu ke langit-langit, kul ya Ali, ucapkan, zikirkan Allah, Allah, Allah. Sayyidina Ali pun mengikuti apa yang dituntun dan ditunjukkan Rasulullah. Kita bersama-sama sedang menyambungkan dan mengikuti zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allah, 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 Allah. Yang rileks, lepaskan beban dalam benak pikiran kita. Kita berserah diri, bersandar kepada Allah, Allah. Tepis lintasan-lintasan pikiran selain Allah. Kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin zikrullah, ingat hanya Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat. Ya Allah yang maha bisa menghalangi datangnya bala bencana musibah petaka. Ya Allah, selamatkan diri kami, istri dan anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, memberi kepada rezeki, nikmatkan dan urusan yang satu ini juga Allah. Allahumma ya Allah. Waktu ya Allah yang maha bisa kabulkan segala cerita tangis hamba-hambanya. Kabulkan ya Allah permohonan kami yang hadir ini ya Allah. Silahkan mohon sedih segala hajat-hajat. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma hdi qulubana wasrif sudurana bi nuri hidayatik wa bi nuri inayatik wa bi nuri taufik ya Allah wa bi nuri haqqi sayyidina Muhammad wa bi nuril Qur'an ya Allah. Yassir wa la tu'assir wa antum yassir, mudahkan ya Allah. Wala tu'assir, jangan kau persulit ya Allah. Wa anta muyassir, engkau sang maha memudahkan berbagai macam segala urusan. Yassir wala tu'assir wa anta muyassir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang segala kurang terbatas saya.